teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Aurana Sosabina dan rekan saya Adinda Trining Tias. Kami di sini akan membahas fungsi, manfaat, dan tujuan manajemen strategi. Materi pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri, lalu dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Adinda. Fungsi manajemen strategi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen strategi di mana organisasi merumuskan tujuan dan rencana untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya dan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan strategi. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah proses memotivasi dan memimpin anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi dan penyesuaian dilakukan untuk menilai efektivitas strategi dan melakukan perubahan jika diperlukan. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan manajemen strategi yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, menciptakan keunggulan bersaing. Manajemen strategi membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan bersaing yang dimiliki. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan adanya strategi yang jelas, pengambilan keputusan dalam organisasi menjadi lebih terarah dan efektif. Yang keempat, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Manajemen strategi yang baik dapat memperkuat hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan investor. Tujuan manajemen strategi. 1. Menyusun visi dan misi organisasi. Manajemen strategi membantu organisasi dalam merumuskan visi dan misi yang jelas. 2. Menentukan sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi dapat menetapkan sasaran yang realistis dan terukur untuk mencapai tujuan jangka panjang. 3. Mengidentifikasi peluang dan ancaman. Melalui analisis lingkungan, organisasi dapat mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus dihadapi. 4. Mengoptimalkan sumber daya. Manajemen strategi memungkinkan organisasi untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Studi kasus. 1. Contoh penerapan manajemen strategi di perusahaan terkemuka. Perusahaan seperti Apple dan Google telah menerapkan manajemen strategi yang inovatif untuk tetap bersaing di pasar global. 2. Analisis hasil dan dampak dari penerapan manajemen strategi. Hasil dari penerapan strategi ini dapat dilihat dari peningkatan pangsa pasar dan kepuasan pelanggan. 3. Pembelajaran yang dapat diambil dari studi kasus. Pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Penutup. Manajemen strategi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan organisasi. Fungsi utama dari manajemen strategi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian menjadi pilar yang menopang keberhasilan penerapan strategi dalam berbagai kondisi bisnis. Penerapan strategi yang tepat juga memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan keunggulan bersaing, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Kesimpulan, manajemen strategi merupakan alat penting dalam mencapai tujuan organisasi dengan memahami fungsi dan manfaatnya. Organisasi dapat merumuskan dan melaksanakan strategi yang efektif. Penerapan manajemen strategi yang baik akan berdampak positif pada kinerja organisasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan manajemen strategi di berbagai sektor industri dan dampaknya terhadap keberhasilan organisasi.